Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvin Pahlevi dengan NIM 2024 dari Cloud Computing kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar cloud computing, yaitu deploy menggunakan cloud console. Di sini untuk mendeploy front end-nya saya menggunakan App Engine. Mungkin ya, sebentar. Alasan saya menggunakan App Engine untuk mendeploy front end karena App Engine itu Google Cloud App Engine itu menawarkan kemudahan dalam deploy. Ya, karena App Engine ini bersifat serverless, sehingga saya tidak perlu mengelola mengelola infrastrukturnya secara manual. Kemudian Google Cloud App Engine ini dalam proses deployment itu juga sangat sederhana, dengan cukup mengkonfigurasi melalui file APML dan juga perintah CLI. Aplikasi sudah bisa berjalan secara online. Selanjutnya, App Engine juga menangani skalabilitas dan memastikan aplikasi tetap responsif meskipun traffic meningkat. Kemudian App Engine juga mendukung berbagai framework seperti React, Vue, dan Angular setelah dibuild jadi static file. Keamanan, alasan terakhir itu keamanan yang keandalan juga dijamin dalam infrastruktur Google dengan dukungan HTTPS otomatis dan integrasi mudah ke layanan lain seperti cloud storage dan Firebase. Mungkin langsung saja ke tahapan dalam deploy front end-nya. Di sini terlebih dulu kita sebentar. Di sini kita melakukan clone repository dari link GitHub yang telah disediakan. Kemudian kita ganti nama folder hasil clone sesuai keinginan. Misalkan di sini saya kemudian kita masukkan ke directory project dengan perintah cd dengan nama frontend tbrefin. Kemudian kita jalankan npm install legacy untuk menginstal dependensinya. Kemudian kita gunakan npm run build untuk menjalankan itu. Selanjutnya kita deploy menggunakan Google Cloud dan kita dan deploy aplikasi engine menggunakan perintah Google App Deploy tadi, dan saat diminta konfirmasi itu kita gunakan yes, sehingga selanjutnya kita tinggal menunggu link untuk melihat hasil deploy front end-nya tadi. Untuk hasil deploy front end-nya berikut untuk tampilannya. Selanjutnya untuk back end saya menggunakan Cloudrun. Saya menggunakan Cloudrun karena layanan Cloudrun sebentar. Karena layanan Cloudrun itu memberikan fleksibilitas yang tinggi dengan tetap menggunakan kemudahan dalam deployment-nya. Cloudrun juga memungkinkan untuk menjalankan backend dalam bentuk kontainer, sehingga semua dependensi dan konfigurasi bisa dikemas dalam satu image. Ini membantu memastikan bahwa aplikasi berjalan konsisten di berbagai lingkungan.
Selain itu, Cloudrun juga bersifat serverless atau auto scaling sehingga otomatis akan menyesuaikan kapasitas sesuai dengan kebutuhan traffic tanpa perlu mengatur server secara manual. Selanjutnya kita masuk ke tahapan deployment backend menggunakan Cloudrun. Mungkin akan saya jelaskan saja. Terlebih dahulu kita membuat kita mengunggah terlebih dulu project backend yang telah dibuat ke GitHub. Selanjutnya itu clone repository melalui terminal di Google Cloud. Yang ketiga ini opsional, yaitu kita mengganti nama folder hasil clone jika diperlukan. Selanjutnya folder project akan arahkan terminal ke folder project dengan perintah cd. Kemudian buat file baru bernama docfile, lalu masukkan isi konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya buka tab baru lalu akses artifact registry. Kemudian buat repository baru di dalam artifact registry. Kemudian tentukan nama repository sesuai dengan nama backend yang saya buat, yaitu backend Revin. Kemudian pilih region Asia Southeast lalu klik tombol create. Setelah itu kembali ke terminal tempat project backend berada. Jalankan di Google Cloud Project List untuk melihat daftar ID project yang tersedia. Kemudian gunakan perintah Google Cloud Config set project komputasi awan DSI untuk mengatur project aktif di CLI Google Cloud. Ketika ketik Google Cloud Config set run untuk mengatur region default layanan Cloud Run ke Asia Southeast 2. Gunakan perintah gcloud build submit untuk membangun dan mengunggah image Docker ke artifact registry. Selanjutnya buka layanan Cloud Run di tab baru, klik deploy container untuk memulai proses deployment. Kemudian pada bagian container image URL pilih proyek yang sesuai. Kemudian kita ubah region menjadi Asia Southeast 2 lagi. Aktifkan opsi allow unauthenticate invocation, klik tombol create untuk menyelesaikan deploymentnya. Setelah selesai, halaman akan menampilkan link URL dari backend yang sudah berhasil. Kemudian link tersebut copy dan kopikan ke dalam frontend yang telah kita buat. Berikut untuk link dari backendnya. Seperti print. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan aplikasi to-do list ini. Di sini kita bisa menambah to-do baru. Misalkan saya ingin pindahan kosan. Deskripsi itu pindahan. Dengan tanggal deadline-nya tanggal 8, kita tambah to-do. Di sini sudah terdapat jadwal pindahan kosan. Ataupun kita juga bisa menghapus atau mungkin bisa tambah yang baru, misalkan belajar SDA atau C++. Maka yang to-do list belajar SDA itu juga akan masuk. Di sini juga kita bisa menghapusnya. Maka to-do list untuk belajar SDA juga terhapus. Berikut untuk tampilan link backendnya. Di sini juga terdapat ID kelima, itu pindahan kosan dengan deskripsi pindahan. Mungkin segitu saja presentasi ataupun penjelasan dari tugas besar komputasi awan yang saya buat. Terlebih terkurang jika saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.